Nanti kabarin Vicky ya, biar Vicky nyusul ya. Oke, Kak. Ya, sama Inka ya. Oke, nomor 46 ya. Jadi mekanisme yang dia berfungsi untuk mengaktifkan protrombin menjadi trombin adalah vitamin K ya, selain ion kalsium ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Terus yang ke-47, golongan darah A mengandung anti B berupa IgM atau imunoglobulin M yang dapat mengaglutinasikan eritrosit golongan. Jadi kayak gini ya, kalau kalian bingung sama kalimatnya, jadi untuk golongan darah A, serum anti A-nya yang mengalami aglutinasi atau penggumpalannya dan serum anti AB. Sementara kalau pada golongan darah B, kalian lihat aja nih mana yang menggumpal. Kalau serum anti B-nya yang meningkat, yang menggumpal berarti kalau serum anti AB-nya yang kalau serum anti B-nya yang menggumpal berarti dia golongan darahnya B. Sementara kalau serum anti A dengan B yang menggumpal berarti dia golongan darahnya AB. Kalau golongan darahnya O tidak ada satupun serum yang menggumpal kayak gitu ya. Kenapa Kak kok bisa menggumpal? Karena di dalam golongan darah A ya pada serum anti A-nya itu terdapat imunoglobulin M dan di mana apabila diteteskan dia akan menggumpal kayak gitu. Jadi pada golongan darah A IgM yang dapat mengaglutinasikan eritrosit adalah golongan A gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B, sesuai dengan golongan darahnya. Kalau golongan darah A itu kan mengandung anti B yang merupakan IgM yang dapat mengaglutinasikan eritrosit golongan A. Sementara kalau yang golongan darah B dia mengandung anti A yang berupa IgM yang dapat mengaglutinasikan eritrosit golongan darah B kayak gitu ya. Aglutinasi itu penggumpalan, Kak? Iya, benar. Aglutinasis itu adalah penggumpalan gitu. Jadi jawabannya adalah sesuai ya, yang B. Nomor 48. Komponen terbesar dari plasma darah adalah 90% terdiri atas air dan 8%-nya terdiri atas protein. Proteinnya berupa albumin, fibrinogen, globulin, dan 0,9%-nya baru berupa oksigen, mineral, glukosa ya. Jadi 90% cairan di dalam pembuluh darah kita itu adalah air. Jadi jawabannya adalah yang B. Terus nomor 49, kapiler limfa khusus di intestinal yang berfungsi untuk transport fatty limfa adalah, jadi di dalam usus kita itu ada yang namanya saluran limfa juga ya. Jadi kan kelenjar limfa itu, saluran limfa itu kan ada di seluruh tubuh, termasuklah di usus kayak gitu. Nah, saluran limfa yang ada di usus atau yang ada di fili-fili usus itu disebut juga dengan kapiler limfa yang ada di usus. Kapiler limfa yang ada di usus itu berfungsi untuk transport fatty acid dan juga berfungsi untuk menyerap bakteri-bakteri yang berasal dari usus kayak gitu. Nah, saluran limfa yang ada di usus itu terdiri atas 3 bagian, yaitu lakteals, chile, dan limfonodus ya. Lakteal itu adalah berfungsi untuk transport fatty acid. Jadi dia berfungsi untuk memasukkan lemak ke dalam saluran limfa. Sementara chile itu adalah cairan limfa yang berfungsi untuk mengabsorpsi lemak bebas. Kalau limfonodus itu adalah kelenjar limfa pada usus yang berfungsi untuk menyaring antigen yang dengan cara meningkatkan respon imun antibodi gitu ya. Nah, jadi bagian dari limfonodus yang berfungsi untuk transport lemak atau fatty limb adalah jawabannya yang B, lacteals gitu ya. Terus nomor 50, untuk menegakkan diagnosis trombosis vena dalam atau DVT, maka diperlukan pemeriksaan DVT. DVT itu adalah pembengkakan pada kaki atau bisa juga tangan yang disebabkan oleh adanya trombosis pada vena dalam, yaitu adanya penyumbatan pada vena bagian dalam. Penyumbatannya bisa disebabkan oleh penumpukan sel-sel darah yang menyebabkan terjadinya sumbatan pada vena gitu ya, sehingga aliran darah yang masuk ke dalam kaki itu tidak mampu untuk dialirkan kembali ke jantung gitu. Makanya sih darahnya stasis atau banyak bertumpuk di bagian bawah kaki gitu ya. Pemeriksaan yang dapat dilakukan itu adalah pemeriksaan USG Doppler ya. Untuk tata laksananya itu dikasih
kakinya diangkat, terus diberikan stocking khusus supaya si bengkak kakinya berkurang, sama dikasih antikoagulan berupa heparin. Terus nomor 51, jadi nomor 50 jawabannya D. Terus nomor 51, vitamin yang berperan dalam proses koagulasi adalah vitamin K ya, satu-satunya vitamin yang berperan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah itu adalah vitamin K. Terus nomor 52, pada hemofilia, gambar laboratorium yang dapat kita jumpai adalah, kakak sudah pernah bilang, kakak udah jelasin ya di pertemuan kemarin, jadi gambaran pada hemofilia itu kan ada defisiensi faktor 8 ya, defisiensi faktor 8. Nah, defisiensi faktor 8 itu merupakan gangguan faktor 8 itu merupakan salah satu faktor intrinsik pembekuan darah kayak gitu. Jadi, pada hemofilia yang memanjang itu adalah APTT-nya. Kenapa? Karena terjadi gangguan intrinsik. Gangguan intrinsik itu berupa defisiensi faktor 12, 9, 11, 9, 8 salah satunya. Nah, pas kan dengan hemofilia, hemofilia itu kan defisiensi faktor 8. Berarti yang mengalami gangguan adalah faktor intrinsiknya. Kalau faktor intrinsik mengalami gangguan, berarti APTT-nya memanjang atau antiprotombintasnya memanjang gitu. Jadi pada hemofilia A, yang memanjang itu adalah APTT dan defisiensi faktor 8. Nah, kalian lihatlah di pilihan ini, yang APTT-nya memanjang dan defisiensi faktor 8, itu adalah jawaban yang nomor A ya, yang A gitu. Jadi jawabannya adalah A. Terus nomor 53. Paham nggak kalian sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Terus nomor 53. Berikut ini yang merupakan ciri dari Hodgkin lymphoma adalah, kakak sudah pernah bilang, limfoma Hodgkin ditemukan adanya Reed-Steinberg cell. Limfoma non-Hodgkin tidak ditemukan Reed-Steinberg cell. Jadi, kalian pilihlah jawaban di bawah ini yang ada tulisan Reed-Steinberg cell-nya. Jawabannya adalah yang B, yaitu popcorn cell adalah varian dari Reed-Steinberg cell yang hadir di antara sel-sel radang. Jadi, adanya sel Reed-Steinberg yang ditemukan di antara sel-sel radang. Ini ya, jadi jawabannya adalah yang B. Terus nomor 54. Seorang laki-laki penderita hemofilia yang menikah dengan seorang wanita pembawa gen hemofili. Kemungkinan anaknya hemofilia adalah, jadi hemofilia itu merupakan salah satu penyakit genetik X-linked resesif ya. Salah satu penyakit X-linked resesif. Bentar ya. Nah, jadi pada X-linked resesif itu kan seseorang harus punya 2 kromosom X yang sakit supaya bisa sakit. Kecuali laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kan cuma punya 1 kromosom X, satunya lagi kromosom Y. Jadi kalaupun kalau dia menurunkan kromosom X dari ibunya yang sakit, si laki-laki itu pasti sakit, tidak ada kata carrier kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya bapaknya sakit dan ibunya carrier, berarti kan ada 2 nih kromosom X yang sakit kan? Kromosom X yang dari bapaknya sama kromosom X yang dari ibunya. Terus kita silangkan nih, kalau kromosom X yang sakit dari bapaknya disilangkan dengan kromosom X yang sakit dari ibunya, otomatis anak perempuannya akan sakit. Kromosom X laki-laki dari ibunya kan, yang sakit itu anaknya akan sakit, yang laki-laki. Bentar ya. Yang karirnya yang mana, Kak? Yang carrier-nya nggak ada. Kenapa kok bisa nggak ada yang carrier, Kak? Oh, yang ini nih. Yang D. Iya, benar-benar. Nih. Ini seharusnya carrier nih, anak satunya ya. Anak perempuannya, karena dia menerima kromosom X yang sakit dari bapaknya, berarti dia sakit. Berarti dia ada salah satu kromosom X yang sakit, berarti dia carrier. Berarti jawabannya seharusnya adalah 50% anaknya sakit, 25% anaknya carrier, dan 25%-nya lagi anaknya normal. Berarti jawabannya yang E ya. Paham nggak kalian sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya?
Oke, nomor 55. Seorang laki-laki berusia 38 tahun datang dengan keluhan demam dan gusi berdarah sejak 2 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan fisiknya ditemukan keadaan umumnya baik. Terus dia juga ada anemis, tampak gusinya hipertrofi, hyperdanlian tidak teraba, tapi sel darah putihnya sangat-sangat banyak, yaitu 20.000. Sel darah putih itu kan normalnya adalah 4.000 sampai 10.000. Kalau udah 20.000, berarti itu udah sangat banyak. HB-nya turun, plateletnya turun, MCV-nya normal ya, 90 sampai 100 kan, 80 sampai 100 kan masih normal. Gambaran darah tepinya menunjukkan adanya sel-sel muda atau sel blast. Kakak udah jelasin kemarin ya, kalau ditemukan sel blast berarti dia ada akut leukemia, baik itu akut limfoblastik leukemia maupun akut mieloblastik leukemia. Pada leukemia yang akut, yang meningkat itu adalah sel-sel yang imatur, sehingga sel blastnya akan lebih tinggi. Pada leukemia kronik, yang meningkat itu adalah sel-sel yang matur. Makanya tidak ditemukan sel-sel blast pada leukemia kronik, baik kronik myelositik leukemia maupun kronik limfositik leukemia. Jadi, komplikasi yang paling sering terjadi pada kasus leukemia di kasus adalah, di kasus ini dia seorang anak laki-laki dan ada, seorang laki-laki ya, dan ada sel-sel blast yang lebih dari 30%. Berarti leukemia akut ya. Kita mau nentuin nih, dia ini termasuk ke mieloblast atau limfoblast. Limfoblast itu kan yang meningkat adalah sel-sel limfositnya. Mieloblast itu kan yang meningkat adalah sel-sel mieloidnya. Kita lihat nih, sel mieloid itu kan dia menghasilkan HB platelet ya, sementara HB-nya rendah, plateletnya rendah, berarti bukan leukemia mieloid, melainkan leukemia yang disebabkan oleh peningkatan kadar limfoblast. Apa itu? Kenapa kok kakak bisa tahu? Dari white blood cell-nya. White blood cell itu kan sel darah putih, termasuklah limfosit. Jadi limfositnya itu meningkat lebih dari 10.000, yaitu sampai 20.000. Makanya di kasus ini termasuk ke leukemia limfoblastik akut. Nah, komplikasi yang paling sering terjadi pada leukemia itu adalah berupa anemia, adanya infeksi, dan adanya perdarahannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa kok bisa anemia? Karena jumlah sel-sel darah merah yang dihasilkan rendah. Kenapa kok jumlah sel darah merah yang dihasilkan rendah? Karena sel-sel darah merah yang harusnya tadi dibentuk, ditahan produksinya oleh pembentukan sel limfosit yang terlalu banyak, kayak gitu. Makanya sel darah merah dengan trombositnya sangat rendah, gitu. Dan dia mudah infeksi. Kenapa kok sel-sel limfositnya tinggi tapi dia mudah infeksi? Karena sel limfosit yang dihasilkan itu adalah sel limfosit yang imatur atau yang tidak matur, sehingga dia tidak bisa melawan bakteri kayak gitu. Makanya dia bisa menyebabkan infeksi, mudah infeksi gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kemudian nomor 56. Nanti kakak bahas ada lagi ya soal di belakangnya. Jika hasil pemeriksaan genotip penderita talasemia didapatkan hasil jumlah alfa globin gen 3, maka genotipnya adalah jawabannya adalah A ya. A itu adalah alfa 2 heterogen. Jadi 2 alfa talasemia heterogen. Jadi pada penderita talasemia yang didapatkan hasil jumlah alfa globinnya gennya 3, nih ya, jumlah alfa globinnya 3 itu termasuk ke dalam heterogen alfa talasemia. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 57. Berikut ini pernyataan yang berhubungan dengan idiopatik trombositopenia purpura atau ITP, yaitu ITP disebabkan oleh namanya aja udah idiopatik, berarti tidak diketahui penyebabnya apa. Tapi salah satu penyebab yang paling mungkin itu adalah proses autoimun ya. Jadi proses autoimun di mana sistem imun di dalam tubuh kita melawan trombosit yang ada di dalam tubuh kita sendiri, sehingga trombosit yang ada di dalam tubuh kita akan semakin berkurang gitu. Jadi nomor 57 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 58. Seorang laki-laki usia 38 tahun datang dengan keluhan demam dan gusi berdarah sejak 2 minggu yang lalu. Seorang laki-laki demam dan gusi berdarah ya.
Pemeriksaan fisiknya tampak anemis, gusinya tampak hipertrofi, hyperdenlien tidak teraba. White blood cell-nya 20.000 dengan ada sel limfoblast 30%. Berarti kemungkinan dia adalah, nah ini yang kakak bilang tadi ya. Kok ini? Oke ya, tertutup. Bentar, maaf. Nah ini. Jadi kakak bilang tadi ya, gimana sih cara kita bisa membedakan antara leukemia akut dengan leukemia kronik? Leukemia akut itu yang meningkat adalah sel-sel blastnya. Sel blast itu adalah sel-sel yang imatur, kayak megakaryoblast, eritroblast, mieloblast, maupun limfoblast. Kalau leukemia mieloblastik akut, berarti yang meningkat adalah sel-sel mieloblastnya. Kalau leukemia limfoblastik akut, berarti yang meningkat proliferasinya adalah sel-sel limfoblastnya. Kalau leukemia kronik, yang meningkat adalah sel-sel yang matur, yaitu kayak trombosit, eritrosit, eosinofil, basofil, neutrofil, monosit, sama limfosit. Kalau leukemia limfositik kronik, yang meningkat adalah sel limfositnya. Kalau leukemia mielositik kronik, yang meningkat adalah sel-sel yang ini. Sel eritrosit, basofil, eosinofil, neutrofil, yang terutama adalah basofil, eosinofil, dan neutrofil gitu. Paham nggak kalian sampai sini? Ada yang bingung nggak? Paham nggak? Paham nggak adik-adik? Ada yang ngerti nggak? Kak, nak nanya. Oh ya, Dek, bentar ya, ditahan dulu ya pertanyaannya ya. Bentar ya, Dek, ditahan bentar ya pertanyaannya ya. Oke, apa tadi pertanyaannya Ayu? Kalau misal dia mieloid itu berarti yang nurun tuh ya misal yang akut ya Kak, yang nurun tuh megakaryoblast, eritroblast sama mieloblast Kak ya. Aku mieloblast bae. Kok nurun? Kan leukemia akut. Tingkat. Iya. Jadi kalau yang kronik yang meningkat tuh cuma basofil, eosinofil, neutrofil sama monositnya bae. Yang eritrosit sama platelet tuh tidak meningkat Kak ya. Meningkat juga bisa. Oke, Kak. Bisa juga meningkat. Coba sekarang kakak tanya Ayu ya. Kalau leukemia limfoblastik akut, yang meningkat sel apa? Limfoblast. Benar. Kalau leukemia mieloblastik akut, yang meningkat sel apa? Mieloblast, eritroblast, sama megakaryoblast, Kak. Ya, benar. Kalau leukemia mielositik kronik, yang meningkat sel apa? Eritrosit, trombosit, baso, eusi, sama neutro, sama monosit ini, Kak. Ya, benar. Kalau leukemia limfositik kronik, yang meningkat sel apa? Limfosit. Oke, benar. Berarti kalian sudah paham semua ya? Oke, Kak. Oke, udah paham ya. Jadi nanti kalau ada soal, kalian harus langsung ngeh ya, itu leukemia apa ya. Oke. Nomor berapa tadi? 58 ya. Nah, dia ini kan pertanyaannya gambaran anemia, leukositosis dengan dominasi sel muda dan trombositopenia pada kasus disebabkan oleh leukemianya ya. Nah, kenapa kok bisa? Ya karena adanya infiltrasi sel blast ke dalam sumsum tulang gitu ya. Jadi sel blast si limfoblastnya itu banyak sekali di dalam sumsum tulangnya. Akibatnya produksi dari eritrosit, platelet, dan basofil, eosinofil, neutrofil ini terhambat gara-gara sel blastnya terlalu banyak berproliferasi di dalam sumsum tulang.
Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Terus lanjut nomor 59. Seorang perempuan 21 tahun mengalami mudah lelah dengan BAK-nya warna BAK-nya menjadi kuning tua. Kalau BAK-nya berwarna kuning tua, berarti dia ada anemia apa? Anemia yang disebabkan oleh? Ayo apa? Anemia hemolitik ya. Karena banyak banget sel-sel darah merahnya yang dipecah, sehingga bilirubin di dalam darahnya semakin tinggi. Makanya warna kencingnya berwarna kuning sangat tua, kayak gitu. Anemia hemolitik termasuk ke dalam anemia normochromocyte dengan retikulosit yang lebih dari 2%, atau retikulositosis. Berarti jawabannya adalah yang C. Paham ya kalian ya? Ada yang masih belum paham nggak sampai sini? Normokrom dengan retikulosit. Maksudnya Jadi normal. kalian lihat di sini, kata kunci soalnya adalah BAK-nya menjadi warna kuning tua. Yang memberikan warna kuning pada kencing apa? Bilirubin, Kak. Bilirubin, Kak. Ya. Kalau bilirubinnya meningkat, berarti hemoglobinnya banyak kan yang dipecah? Berarti banyak dong eritrosit yang dipecah. Kelainan darah yang terjadi akibat banyaknya eritrosit yang dipecah itu adalah anemia hemolitik. Iya kan? Berarti kalian sudah tahu nih di kasus BAK-nya berwarna kuning tua, berarti dia anemia hemolitik. Pada anemia hemolitik, sel darah merahnya itu bersifat normochromocyte dan jumlah retikulositnya lebih dari 2%. Makanya kakak udah dari awal bilang, kalian benar-benar harus hafal tok-tok yang ini ya. Bagan ini. Ini sangat mempermudah kalian untuk menjawab soal nanti. Kak Sarah, Ya? Anda nak nanya Kak, Ya. yang retikulosit normal tuh berapa Kak kadarnya Kak? 0,7%-an. Bener nggak sih? Antara 2 sama berapa ya? Lupa Kak juga. Kayaknya iya sih Kak, 2% Kak. 2%-an ya? Oke, makasih Kak. Iya. Ya. Kurang lebih 2%. Kan Oke, misalnya anemia defisiensi besi, yaitu anemia mikrositik, normokrom dan serum iron gitu. Gimana sih? Hah? Anemia defisiensi besi. Iya, misalnya Kak, serum iron Cak tuh. Maksudnya? Anemia defisiensi besi, hipokromikositik, normositik, atau makrositik? Jadi misalnya anemia normositik tuh normal galau pokoknya. Udah salah Kak, ngomong apa? Sudah Kak. Iya. Kak Sarah nak nanya. Kak mana nentu ke dia mikrositik, normositik, makrositik tuh? Lah, dari MCV. Dari MCV itu baik. Iya. Hasil labnya ya Kak? Iya, dari hasil labnya. Tapi kalau kita hafal yang ini, ingat kebayang Kak, misal anemia defisiensi besi itu pasti anemia mikrositik Cak itu Kak? Iya, benar. Oke Kak. Iya, sangat membantu kan ya. Dia udah paham belum? Iya kenapa? Untuk MCH dan MCH-nya mengikuti ya Kak? Iya, sebenarnya ya, kalau di soal kan kalian kan jawab soal itu kan satu soal cuma 1 menit ya. Kalau kalian mau ngafalin MCH sih terserah kalian ya. Cuma kakak ngasih tahu cara mudahnya. Supaya kalian nggak ngejelimet ngafal, kalian ikutin aja MCV. Kalau MCV-nya kurang dari 80, anemia mikrositik. Kemungkinan penyakitnya 3 IKO ini. 4 IKO ini ya, termasuk thalassemia. Kalau anemia normositik, kemungkinan penyakitnya yang 5 IKO ini. Kalau anemia makrositik, kemungkinan penyakitnya yang ini. Gitu. Kak, Hah? di skenario MCV dan gejalanya beda, cak mana Kak? Kita patokannya MCV apa gejala Kak? Kita patokannya ke MCV-nya. Oke, Kak. Mendarat do hasil labnya Kak? Ya udah, patokannya ke gejalanya. Makanya kemarin di pertemuan kemarin kakak jelasin semua gejala-gejala anemia kan? Oke Kak. Ya. Paham ya, kalian benar-benar harus paham ya, karena kata kuncinya itu loh, ada kata kuncinya, kayak anemia defisiensi besi, kata kuncinya adalah jarang makan daging. Walaupun sebenarnya anemia megaloblastik juga jarang makan daging. Tapi kalau anemia defisiensi besi, kalian lihat dari
kadar besinya. Kalau serum ironnya rendah, TIBC-nya meningkat, berarti anemia defisiensi besi. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan apusan darah tepinya didapatkan gambaran megaloblast, berarti dia anemia megaloblastik, kayak gitu. Terus kalau misalnya yang penyakit lain, nah kayak misalnya anemia penyakit kronik kan, TIBC-nya menurun, SI-nya menurun, tapi ferritinnya meningkat. Kalau anemia sideroblastik ini adalah anemia yang disebabkan oleh kelebihan zat besi di dalam tubuh, karena zat besinya tidak mampu untuk berikatan dengan hemoglobin, sehingga kadar serum ironnya akan meningkat, tapi kapasitas ikat besinya di dalam hemoglobin berkurang, gitu. Oke, paham kalian? Kalau talasemia itu MCV-nya kurang dari 13 ya. Jadi talasemia itu adalah anemia hemolitik yang bersifat hipokromikrositer gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Talasemia itu yang MCV-nya bisa kurang dari 13. Jadi sangat rendah talasemia itu. MCV-nya. Bedain sama anemia hemolitik lain, kayak anemia hemolitik autoimun sama anemia hemolitik defisiensi G6PD. Paham? Paham? Ada yang masih belum paham? Ada yang mau nanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Kak, Ya? kalau itunya Kak, serum iron retikulosit sama apusan darah tepi itu apanya Kak? Apa? Yang serum iron retikulosit sama apusan darah tepi megalosit. Ya? Itu apanya Kak? Penyebabnya Kak? Oh? Ya, maksudnya kalau misalnya kalian ketemu kasus ternyata MCV-nya kurang dari 80, kalian lihatlah serum iron-nya. Serum iron-nya cak mana statusnya? Kalau serum iron-nya rendah, berarti kemungkinan anemia defisiensi besi atau anemia penyakit kronik. Tapi kalian lihat lagi TIBC-nya. Kalau TIBC-nya tinggi, berarti anemia defisiensi besi. Kalau TIBC-nya rendah, berarti anemia penyakit kronik. Kalau dia ada penyakit sebelumnya. Biasanya kata kunci di soalnya itu adalah penderita DM atau penderita TBC, kayak gitu, disertai dengan anemia. Jadi ada penyakit bawaan, kayak itu. Terus kalau MCV-nya antara 80-100, kalian langsung lihatlah jumlah retikulositnya. Meningkat atau tidak. Kalau meningkat, kemungkinan karena pendarahan atau anemia hemolitik anemianya. Terus kalau misalnya kalian temu di soal MCV-nya lebih dari 100, kalian langsung lihatlah di soal, ada udah apusan darah tepinya. Terus kalian lihat, ada udah kata-kata megaloblastik. Kalau ada, berarti dia termasuk ke anemia megaloblastik. Gitu. Paham sampai sini? Coba kalian lihat nomor 60 ya. Seorang perempuan 30 tahun, hamil 14 minggu. Kalian lihat retikulositnya 1%, MCV-nya 123. Kalian lihat MCV-nya. MCV-nya kurang dari 100 apa lebih dari 100? Makro Kak? Makro. Iya. Makrositik kan? Tidak didapatkan organomegali. Kemungkinan penyakitnya adalah ada enggak di antara ABCD itu yang jawabannya mengarah ke anemia megaloblastik? Enggak ada kan? Cuman E kan jawabannya kan? Karena kan MCV-nya lebih dari 100. Paham enggak? Anemia aplastik MCV-nya kira-kira normal apa tidak? Normositik atau Normal tidak? Kak? Normal. Normal kan? Iya. Anemia defisiensi besi normositik apa mikrositik? Mikro Kak? Anemia hemolitik normositik apa mikrositik? Normal. Polisitemia vera? Nggak ada. Udah masuk berarti kan? Ya, tidak termasuk. Ya, Berarti yang MCV-nya lebih dari 100 itu jawabannya cuma anemia megaloblastik. Jadi jawabannya yang E. Ngerti nggak? Bayang ngerti, Kak. Ngerti ya? Kak, Ada yang, ya? Kak mana nentukan misalnya kita udah tahu anemia makrositik. Nah, di belakangnya tuh ada anemia makrositik normokromik. Nah, normokromik itu dari mana, Kak? Ya, Kalian fokus sih ke MCV, Bay. Makrositik. Ya sudah, makrositik titik. jadi kita ingat ke yang di depannya B. Jadi yang Iya. belakangnya tuh ngikut. Yang belakang itu dari mana Ikut Bay normositik? yang belakangnya. Iya. Iya, iya.
Oke? Oke, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Nanti kalau ketemu soal lagi, kalian harus bisa jawab ya. Nomor 61. Faktor yang paling mungkin menjadi penyebab terjadinya penyakit limfoma adalah, kakak sudah pernah bilang sebelumnya, yang penyakit-penyakit kanker atau penyakit-penyakit tumor yang paling sering menyebabkan penyakit tumor atau kanker itu adalah infeksi Epstein-Barr virus. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 62. Modalitas terapi yang tidak selalu dapat diberikan pada setiap penderita limfedema adalah D ya, jawabannya ya, pemberian antibiotik. Jadi pada pasien limfedema atau pembesaran kaki yang disebabkan oleh edema pada saluran limfe, itu harus dilakukan masase ya. Masase itu dipijit-pijit supaya si drainase limfanya itu bisa ngalir ke atas. Kemudian yang kedua, dikasih kompresi pneumatik, itu benar ya. Kemudian dilakukan pembedahan, bisa dilakukan pembedahan. Sama dilakukan elevasi tungkai. Kalau antibiotik itu tidak perlu diberikan. Kenapa? Karena limfedema itu biasanya disebabkan oleh infeksi cacing ya, bukan infeksi bakteri. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus nomor 23 belum ketemu ya, kakak jawabannya apa, Dek? Nomor 64. Asam folat oleh tubuh diperlukan dalam pembentukan protein ya. Jadi jadi asam folat itu dia berperan dalam sintesis purin dan pirimidin gitu ya. Dan senyawa yang digunakan dalam DNR dan RNA gitu. Ingat tabel warna hijau yang kemarin kakak sudah jelasin, asam folat itu berfungsi untuk metabolisme purin pirimidin dan juga membentuk sel darah merah gitu ya. Purin pirimidin itu merupakan protein. Nomor 65, komplikasi yang paling terjadi pada hemofilia A adalah hemartrosis. Hemartrosis itu adalah perdarahan pada bagian sendi sehingga sendinya menjadi bengkak ya. Itu merupakan komplikasi yang paling sering terjadi pada gangguan koagulasi darah. Jadi jawabannya C. Nomor 66, menurut teori Virchow, salah satu penyebab terjadinya trombosis adalah gangguan aliran darah. Kondisi di bawah ini yang menyebabkan gangguan aliran darah adalah, jadi penyebab trombosis itu ada 3. Bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak normal, bisa disebabkan oleh hiperkoagulability. Hiperkoagulability ini adalah koagulasi di dalam darahnya meningkat. Atau bisa juga disebabkan oleh gangguan pada jaringan endotel atau jaringan pembuluh darahnya. Gangguan pada jaringan endotel berupa inflamasi atau hiperkolesterol. Pada orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, kolesterolnya bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, kalau aliran darah abnormal itu bisa disebabkan oleh stasis pembuluh darah atau adanya sumbatan di pembuluh darah sama adanya arteriosklerosis. Jadi jawabannya adalah yang D ya, nomor 66 ya. Terus nomor 67. Pemeriksaan yang dilakukan untuk membedakan antara trombositosis esensial dan trombositosis reaktif adalah, trombositosis itu ada 2, ada yang esensial, ada yang reaktif. Yang esensial itu dia, atau yang disebut juga dengan klonal, itu tidak ada penyakit dasarnya, dan kalau yang reaktif itu biasanya disertai dengan penyakit-penyakit lain. Dan cara kita tahu apakah dia itu termasuk ke yang esensial atau reaktif, itu dari hasil pemeriksaan gambaran sumsum tulang. Kalau gambaran sumsum tulangnya ditemukan adanya giant dysplastic form with increased poly-associated with the large mass of platelet, ini berarti dia masuk ke trombositosis klonal atau trombositosis esensial. Trombositosis reaktif, morfologi sel-sel sumsum tulangnya itu normal. Walaupun jumlah sel trombositnya meningkat, tapi tidak ditemukan gambaran trombosit yang besar gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, pemeriksaan aspirasi sumsum tulang untuk membedakan antara dia trombositosis reaktif atau yang esensial. Nomor 68, berikut ini adalah merupakan ciri-ciri limfedema precox adalah, limfedema precox itu timbul pada onset dewasa muda gitu ya. Biasanya itu terjadi pada orang-orang dengan dewasa muda. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 69, nih ya, yang termasuk dalam kelompok anemia normocom-nomositer. Jawabannya apa? Aplastik hemolitik, Kak. Hemolitik ya. Aplastik hemolitik anemia. Ya, aplastik juga bisa ya. Bener enggak? Iya. Kalau anemia sideroblastik, hipokromikrositik, normositik, atau makrositik? Mikro, Kak. Benar.
Anemia defisiensi besi, mikrositik, makro atau normo? Mikro. Benar. Thalassemia, mikro, makro atau normo? Mikro. Benar. Anemia defisiensi besi, mikro, makro atau normo? Makro. Normo. Pintar semua kalian, alhamdulillahirabbil alamin. Thalassemia tadi masuk apa, Kak? Mikro. Oh, dia masuk mikro ya? Oh iya. Iya. Yang normochronomositer Kak, nanya, Kak. Hah? Nggak nanya, Kak. Ya. Normokromik itu dari mana, Kak? Jadi anemia MCH. normokromik. MCH-nya, kadar MCH-nya. Jadi apa ke MCP? Ya, Kak. Kalau Dona Biso, hafalillah. Tapi kakak jujur be, kakak sampai lah jadi dokter masih dah hafal deh kadar MCH normal. Kakak biasanya cuma jinggo MCV-nya bae. Kalau dia normositik, ya berarti biasanya normokromnya tuh mengikuti, MCH-nya mengikuti normal juga, cek itu. Berarti misal mikrositik hipokrom gitu, Kak? Iya, biasanya. Ya kan? Ada tidak kalian pernah menemukan anemia mikrositik hiperkrom? Nggak, biasanya normokrom, Kak. Tidak sih, Kak. Ya, normositik, normokrom ya. Atau mikrositik hipokrom biasanya ya. Makrositik jarang ya, biasanya makrositik itu makrositik berdiri sendiri gitu makrositik ya. Oke, jawabannya ya A. Kalian semua udah pintar ya, alhamdulillah. Oke, nomor 70. Faktor koagulasi yang terlibat dalam jalur ekstrinsik adalah, jadi jalur ekstrinsik itu kalian hafalin aja. Jalur ekstrinsik itu ada ini ya. Mana tadi ya? Ini ya. Jalur ekstrinsik itu terdiri atas faktor 7, 10, trombin, dan fibrinogen. Intrinsik itu faktor 9, 12, 11, 9, 8, 5, trombin, dan fibrinogen. Jadi, soal nomor ini, pertanyaannya adalah, faktor koagulasi yang terlibat dalam faktor ekstrinsik adalah, yang termasuk ke dalam ekstrinsik apa aja? 7, 10, trombin, dan fibrinogen kan? Berarti jawabannya adalah yang 7A ya, faktor 7 termasuk ke dalam faktor ekstrinsik gitu. Paham ya sampai sini? Nah, ini gambarnya ya. Jadi faktor koagulasi ekstrinsik itu terdiri atas faktor 7, 10, trombin, dan fibrin gitu. Kalau yang intrinsik itu ada 12, 11, 9, 10 gitu. Nah, yang 7 itu termasuk ke faktor ekstrinsik. Jadi jawabannya adalah ya A. Nomor 71, seorang laki-laki 60 tahun ini belum ketemu kakak jawabannya ya. Nomor 72, pada pasien thalassemia vera, pemeriksaan fisik yang sering kita jumpai adalah gambaran pletore. Apa itu pletore? Apa namanya? Permukaan telapak tangannya lebih merah daripada orang normal ya. Nomor 73, obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya agregasi trombosit adalah obat antiplatelet. Contoh obat antiplatelet adalah aspirin ya, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 74, salah satu indikasi absolut dari tindakan tonsilektomi adalah, tonsilektomi itu adalah tindakan untuk mengangkat tonsil ya, atau mengangkat amandel. Ada indikasi-indikasinya untuk dilakukan pengangkatan amandel. Ada indikasi absolut, ada indikasi relatif. Absolut itu adalah indikasi yang harus wajib dilakukan pengangkatan amandel. Apabila apa? Apabila ada abses peritonsil yang tidak membaik, atau ada tonsilitis yang menimbulkan kejang demam, atau adanya penyumbatan saluran napas yang disebabkan oleh pembesaran dari tonsil atau pembesaran dari amandel. Jadi jawabannya adalah yang C, adanya obstruksi jalan napas, abses peritonsil atau tonsilitis yang bisa menyebabkan kejang demam, itu harus kita lakukan operasi gitu ya, tonsilnya atau amandelnya. Zaman 75, sejak usia 4 tahun, Abid sering sakit-sakitan, mukanya pucat, dan kalau kena benturan, kulitnya sering lebam dan kebiruan. Pada pemeriksaan dengan dokter puskesmas, menyatakan menderita penyakit darah. Penyakit darah yang diderita Abid adalah, apa dek?
Dia sering biru apabila kena benturan. Apa? Hemofili enggak? Iya, hemofili ya. Jadi dia ada gangguan koagulasi darah atau gangguan pembekuan darah. Makanya pada saat dia terbentur darahnya sulit untuk beku gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Terus nomor 76, gangguan kegagalan sumsum tulang atau marrow failure pada leukemia akut adalah gejalanya apa aja? Pada leukemia akut gejalanya apa aja? Bisa adanya infeksi, lemah, dan juga perdarahan ya. Jadi sindrom kegagalan sumsum tulang itu gejalanya adalah gejala anemia, leukopenia, sama trombositopenia. Yaitu kalau anemianya kan lemah, leukopenianya infeksi, trombositopenianya perdarahan. Jadi nomor 76 itu adalah yang B. Terus nomor 77, anemia makrositer non-megaloblastik dapat dijumpai pada kelainan. Nih ya, kakak sudah jelasin tadi ya, yang banyak-banyak tadi, mana ya? Nih, anemia non-megaloblastik itu biasanya disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang dan hepar. Jadi jawabannya adalah anemia makrositer non-megaloblastik dapat dijumpai pada kelainan hepar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 78, berikut ini yang bukan merupakan komplikasi yang terjadi pada penyakit polisitemia vera adalah yang bukan merupakan komplikasinya adalah buta, karena polisitemia vera tidak dapat menyebabkan orang jadi buta ya. Nomor 79, seorang perempuan 21 tahun mengeluh mudah lelah, BAK-nya menjadi kuning tua. Ayo, anemia apa? Hemolitik. Benar, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, udah pinter kalian. Kita lanjut ya. Nomor 80, terapi pada limfoma non-Hodgkin 3 dan 4 adalah stadium 3 dan 4 adalah dengan dilakukan kemoterapi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 81, hal-hal berikut ini yang kemungkinan kecil menjadi kecurigaan adanya keganasan adalah jadi tumor ganas itu biasanya terjadi pada orang yang sudah tua, ada penurunan berat badan, tumornya itu konsistensinya keras, berdungkul-dungkul, dan immobile atau tidak bisa digerakkan. Jadi nomor 81 itu kakak ragu antara jawaban B atau D ya. Nanti kalian boleh kalau punya pilihan jawaban sendiri boleh dikabarin ya. Nomor 82, di negara berkembang ada kata-kata kuncinya. Negara berkembang. Infeksi pada kelenjar getah bening atau limfadenitis yang banyak disebabkan oleh kuman. Di negara berkembang banyak sekali infeksi Mycobacterium tuberculosis. Itulah kenapa di Indonesia itu banyak sekali orang TB, TBC ya, TB paru. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Diagnosis banding nomor 83. Diagnosis banding leukemia mielositik kronik adalah apa? Pada leukemia kronik yang meningkat sel-sel apa? Tua. Ya, sel-sel yang sudah tua ya. Jadi diagnosis bandingnya adalah harus sama yang kronik juga. Jadi jawabannya adalah leukemia limfositik kronik ya. Nomor 8. Akut sama akut, Kak. Ya, DD-nya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya. Nomor 84. Berikut ini patofisiologi yang benar mengenai filariasis adalah parasit di vektor nyamuk ya. Jadi nyamuk yang membawa filariasis itu adalah nyamuk Wuchereria bancrofti namanya. Pada saat seseorang tergigit nyamuk Wuchereria bancrofti, si cacing filaria itu bisa masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Si cacing filaria itu kemudian akan masuk ke dalam pembuluh limfe, masuk ke dalam nodus limfe, dan berkembang biaklah dia di sana. Gara-gara perkembangbiakan si cacing filaria ini, kelenjar limfonya jadi membesar makin lama makin membengkak. Itulah kenapa bisa terjadi limfodema. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Nomor 85, berikut ini yang merupakan patogenesis dari leukemia akut adalah leukemia akut yang meningkat sel-sel muda atau sel-sel tua. Muda. Jadi yang meningkat sel blast atau sel hematur. Blast, Kak. Jadi jawabannya adalah yang C, hambatan maturasi sel blast. Jadi si sel blastnya tidak mampu untuk matur menjadi sel-sel yang
dewasa gitu. Makanya sel blastnya banyak banget di dalam tubuhnya. Jadi jawabannya adalah yang C. 86, seorang laki-laki 42 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan ada pembesaran kelenjar getah bening yang multiple pada leher sebelah kanan disertai dengan demam ringan dan berat badan menurun. Ada berat badan menurun, ada pembesaran kelenjar getah bening, berarti apa? Limfoma ya. Cara kita membedakan antara limfoma Hodgkin atau limfoma non-Hodgkin adalah pada limfoma Hodgkin itu biasanya teraba benjolannya pada satu kelompok. Lihat di sini ya. Pembesaran kelenjar getah bening yang multiple pada leher sebelah kanan. Jadi pembesaran kelenjar getah beningnya berkelompok pada satu lokasi aja. Itu berarti masuk ke dalam limfoma Hodgkin. Kalau limfoma non-Hodgkin itu biasanya pembesarannya di berbagai tempat. Di leher membesar, di aksila membesar, di inguinal juga membesar kelenjar getah beningnya gitu. Jadi jawaban nomor 86 adalah yang B. Kemudian nomor 87. Dek, bentar ya. 4%. Nomor 87. 87, penelusuran carrier hemofilia dapat dilakukan dengan pemeriksaan pedigree ya. Kan dia bilang penelusuran ya, untuk mengetahui apakah ada hemofilia atau enggak di keluarganya. Ya berarti kita harus melakukan pemeriksaan pedigree di jingoknian dari kakek nenek sampai buyutnya itu. Nomor 88, seorang perempuan usia 36 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan di leher sebelah kiri sejak 2 bulan yang lalu. Benjolan dirasakan semakin lama semakin membesar, tidak nyeri dan terkadang pasien merasa demam. Pemeriksaan didapatkan benjolan sebesar telur puyuh, kenyal dan terfiksir. Tindakan yang harus dilakukan adalah, kenapa kok diberikan antibiotik selama 2 minggu? Jadi, pada orang-orang dengan pembesaran kelenjar getah bening yang kita tidak diketahui sebabnya apakah oleh limfoma atau keganasan atau disebabkan oleh infeksi, kita harus terapi dengan antibiotik dulu. Kalau setelah 2 minggu di terapi antibiotik tidak ada perubahan, berarti kemungkinan pembesaran kelenjar getah beningnya disebabkan oleh keganasan gitu. Apalagi di sini dia bilang permukaannya konsistensinya kenyal. Jadi kemungkinan besar yang dia tekan itu adalah pus di dalamnya atau nanah di dalamnya. Makanya konsistensinya kenyal gitu. Jadi harus dikasih antibiotik. Kalau konsistensinya keras, kemungkinan disebabkan oleh keganasan gitu. Nomor 89. Sarah, Ya, terfiksir itu apa, Kak? refiksir itu tidak bisa digerakkan. Oh, sama kayak immobile, Kak, ya? Iya, benar, sama. Oke, makasih, Kak. Iya. Nomor 89, limfadenitis akut adalah radang kelenjar getah bening dengan tanda paling sering terjadi di leher ya. Jadi ini dari IT dosen kalian ya, akut limfadenitis itu most seen in cervical region. Jadi banyak sekali ditemukan di bagian leher. Walaupun sebenarnya bisa terjadi di aksila maupun di inguinal, tapi paling banyak, paling sering itu di bagian leher. Jadi jawabannya adalah yang A, nomor 89. Terus nomor 90, untuk mengetahui nilai MCH dibutuhkan hasil pemeriksaan. MCH itu cara ngitungnya adalah HB dikali 10 dibagi RBC ya. Berarti kalian harus tahu hemoglobin dan harus tahu jumlah eritrosit. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 91, sejak usia 4 tahun, Abid sering sakit-sakitan. Kalau kena benturan, kulitnya menjadi lebam dan kebiruan. Kemungkinan penyakitnya adalah, kalau enggak idiopatik trombositopenia purpura, ya hemofilia. Nah, kalau pada kasus ini, kemungkinan dia hemofilia. Nah, secara biomolekuler, kelainan yang diderita oleh Abid adalah perubahan pada tahap sentral dogma, yaitu mutasi DNA-nya, ya. Jadi, pada hemofilia itu disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada gen yang berfungsi untuk membuat protein faktor pembukuan darah, yaitu faktor 7 dan faktor 8 dan faktor 9. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nomor 92, tanda patognomonis yang dijumpai pada limfoma Hodgkin adalah limfoma Hodgkin yang positif apa? Sel red stem. Pinter, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 93, patogenesis trombosis vena dalam atau DVT disebabkan oleh adanya stasis aliran darah atau
adanya sumbatan aliran darah. Makanya darah yang masuk ke dalam kaki melalui arteri itu tidak bisa lagi masuk ke dalam vena atau tidak bisa dialirkan lagi ke jantung melalui vena karena adanya trombosis atau adanya sumbatan di bagian vena di kakinya gitu. Makanya darah yang harusnya masuk lagi ke vena itu tidak bisa sehingga bertumpuklah darah di bagian kaki gitu. Sarah, Ya, kan yang DVT tadi itu bisa karena kelainan endotel pembuluh darah, enggak, Kak? kenapa? Yang masalah DVT tadi itu bisa karena kelainan endotel, enggak, Kak? Bisa juga. Terus yang nomor 93 nih, ngapa ngarah ke statis, Kak? Ya, Manda agak bingung, Kak. Oh, iya sih bisa, tapi jarang deh ya kalau DVT itu disebabkan oleh endotel pembuluh darah ya. Walaupun sebenarnya bisa sih, tapi lebih banyak disebabkan oleh stasis pembuluh darah. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah venanya, makanya darahnya tidak bisa balik lagi ke vena. Gitu. Oke, makasih, Kak. Ya. Nomor 94, berikut ini terapi yang dibutuhkan pada penderita polisitemia vera. Apa? Bukannya kalau DVT ini itu Kak yo, kan dia ini membuka, jadi kan terjadi penyumbatan Kak, makanya jawaban 93 itu stasis Kak. Iya benar. Iya Kak. Iya, benar kok, benar. Oke deh ya. Nomor 94. Ayo, tata laksana polisitemia vera apa? Flebotomi. Ya, benar ya. Diambil darahnya ya. Nomor 95. Berikut ini definisi dari anemia hemolitik apa? Ayo jawab. Taris, jawab. Nomor 95. Oke. Taris. Bobo caknya. Coba Wima jawab. Anemia akibat peningkatan destruksi eritrosit yang melebihi kemampuan itu, Kak. Ya. Jadi anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan oleh apa, Wim? Peningkatan destruksi eritrosit, Kak. Ya, benar. Anemia hemolitik ini itu kan, Kak, seandainya talasemianya semakin memarah, itu bisa menyebabkan anemia hemolitik kan? Ya, benar gitu ya. Jadi anemia hemolitik itu adalah pecahnya sel darah merah itu tuh banyak kayak gitu. Semakin banyak karena sel darah merahnya gagal membentuk secara sempurna kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Pada pemeriksaan hitung jenis leukosit didapatkan gambarannya ini ya, ditemukan adanya mielosit neutrofil. Hasil ini disebut dengan ditemukan adanya mielosit neutrofil. Maksudnya apa sih, Nah? Oke. Karena yang meningkat adalah neutrofil yang segmen ya. Ya, neutrofil segmennya meningkat ya. Neutrofil segmen yang meningkat berarti dia shift to the right ya. Kalau neutrofil batang yang meningkat dia shift to the left. Jadi neutrofil batang, eosinofil basofil yang meningkat itu shift to the left. Neutrofil segmen, limfosit monosit yang meningkat shift to the right. Jadi masuk ke shift to the right. Jawabannya adalah 96A. Nomor 97. Sejak usia 4 tahun, Abid sering sakit-sakitan, ya hemofilia tadi ya. Dari hasil analisis kromosom dapat diketahui faktor penyebab penyakitnya genetik dari struktur lengan panjang kromosom. Ini seharusnya dihafal ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 98. WBC-nya 20.000. Gambaran darah tepinya menunjukkan sel-sel blast. Apa diagnosisnya kemungkinan adalah? Ayo jawab, siapa yang bisa jawab? Atau ayo yang bisa jawab siapa? Vicky, ayo jawab Vicky. Madon. Nomor 98. Aidil. Three Musketeers. Apakah kalian tidur? Adek. Oi, Kak. Oh, iya. Tidak, Kak, tidak tidur.
Tidak, Kak. Jawablah. Vicky harus jawab. Ikut, Kak. Oke, Vicky. Biarlah Kak Vicky, tidak tahu lah dia lah mana. Astagfirullahaladzim, Vicky. Ya Allah, Vicky. Madon? Ya, Kak. Nah, kalau white blood cell-nya meningkat sampai 20.000, terus ditemukan gambaran sel blast, kemungkinan leukemianya leukemia apa? Akut, Kak. Akut, terus white blood cell-nya sampai 20.000, di atas 10.000, berarti dia yang meningkat sel apa? Limfoidnya, Kak. Ya, berarti ini termasuk Limfoidnya. ya, berarti ini termasuk leukemia apa? Limfoblastik. Limfoblastik A? Akut. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Udah ngerti semua kan ya kalian ya? Kak. Ya, nomor 99 salah. 98 ini Kak ya? Ya, 98. Kenapa tapi kok jawabannya leukemia limfoblastik akut Kakak tulis bukan yang D. Limfoblast kok memang, Dek? Limfoblast, Kak? Iya. Sel darah putihnya yang meningkat, white blood cell-nya yang meningkat. Udah tahu aku, Kak. Oh. Ini nah di soal white blood cell-nya 20.000. Kalau di soal tulisannya neutrofil, eosinofil, basofilnya meningkat, baru myeloblastik. Yang mana? Limfositik kronik, Kak? Iya. Oke, Kak. Dan Ya. kimia myeloblastik akut, Kak. Ya, paham ya, DAI. DA somnolen. Oke, baiklah. Paham ya? Oke, nomor 99. Salah satu obat kelasi besi yang dipakai adalah deferoxamin ya, yang paling banyak dipakai ya. Obat kelasi besi ini adalah obat yang diberikan pada orang dengan talasemia pada saat diberikan transfusi darah ya, supaya darah yang ditransfusi itu tidak supaya orang talasemia yang ditransfusi darah itu tidak mengalami keracunan besi, sehingga harus dikasih kelasi besi. Kelasi besi yang paling sering digunakan itu adalah deferoxamin. Jawabannya di C ya. Nomor 100, proses pematangan eritrosit akan melibatkan hormon apa? Pematangan eritrosit melibatkan hormon apa, Dea? Apa, Kak? Pematangan eritrosit melibatkan hormon apa? Eritropoetin. Ya, benar. Oke. Pintar ya. Pintar. Mau nanya, Kak? Ya? Obat deferoxamin ini, Kak, dia yang nurut ke kadar besi, Kak? Iya, benar. Thalassemia ini nih, Kak, dia juga kelebihan besi yang numpuk, Kak? Bukan. Jadi kelasi besi dikasih kalau dia transfusi darah. Habis transfusi darah, dikasihlah kelasi besi. Jadi thalassemia ini kan nggak boleh Kak, makan besi-besi gitu, Kak? Boleh, ngapa tidak? Oh, bukan nggak boleh, Kak? Maksudnya dihindari, Kak? Oh iya ya. Dari dosen ya? Nggak tahu, Kak. Oh, makasih loh, Madon. Kakak nggak tahu juga. Mungkin lah ya. Tapi kenapa dia nggak boleh makan besi ya? Kalau dia 1% deh. Ayo, Kak. Deh. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 101. Jika tidak tersedia konsentrat faktor 9, maka sebaiknya penderita hemofilia yang terjadi pendarahan diberikan transfusi fresh frozen plasma ya. Kakak udah jelasin ya kemarin ya, pada hemofilia B itu kan defisiensi faktor 9.
terapinya adalah dikasih fresh frozen plasma. Kalau hemofilia A itu kan terjadi defisiensi faktor 8. Terapinya adalah kita kasih kriopresipitat gitu ya. Jadi jawabannya nomor 101 itu adalah yang B. Nomor 102. Amiodaron dapat meningkatkan efek antikoagulan warfarin dengan cara menginduksi metabolisme warfarin ya, jawabannya E. Berikut ini yang termasuk dalam obat antikoagulan adalah obat antikoagulan itu contohnya adalah heparin. Kalau obat antiplatelet contohnya adalah warfarin. Contohnya adalah aspirin tadi ya. Jadi jawabannya yang D ya. Nomor 104. Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mual muntah, sesak napas, dan bengkak pada kedua tungkai. Hasil dari pemeriksaannya didapatkan terus dia juga ada konjungtiva pucat ya, terus trombositnya 20.000 ya, sangat rendah ya, HB-nya juga rendah, terus dia kita lihat HB-nya rendah, trombositnya rendah, leukositnya masih normal tapi ya. Pasien mendapatkan transfusi darah, namun setelah transfusi 15 menit pasien mengalami demam. Ya udah ya, tata laksana demam ya kita kasih aja paracetamol. Jadi jawaban nomor 104 adalah yang A. Jadi ini merupakan reaksi yang ditimbulkan setelah seseorang transfusi darah kayak gitu ya. Setelah dia mendapatkan darah, orang itu dia menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bisa demam gitu. Kalau demam ya udah kita kasih aja paracetamol. Bentar ya. Nah, terus kita lanjut nomor 105 ya. Pemeriksaan laboratorium untuk memastikan talasemia adalah dengan melakukan pemeriksaan apa? HB elektroforesis. Ya, benar. Pinter ya. Nomor 106, pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis banding anemia defisiensi besi dengan anemia penyakit kronis adalah dengan melakukan pemeriksaan apa jawabannya? Serum iron dan TIBC. Ya, benar. Kenapa kok serum iron dengan TIBC? Dengan kita melihat TIBC, apabila TIBC-nya meningkat, maka dia adalah anemia defisiensi besi. Kalau TIBC-nya menurun, berarti dia anemia penyakit kronik ya. Nomor 107, untuk mendiagnosis pasti talasemia, maka diperlukan pemeriksaan. Untuk talasemia, kita harus melakukan pemeriksaan darah lengkap, gambaran darah tepi, sama analisa hemoglobin berupa HB elektroforesis ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 108, bahan makanan sumber vitamin B12 yang baik terutama terdapat pada
daging, susu, dan telur. Jawabannya adalah yang D. Nomor 109. 109 itu jawabannya adalah A ya. Jadi Nyonya A berusia 25 tahun mengalami kehamilan anak kedua, usia kehamilannya 8 bulan, mengeluh sering lemas. Jadi kemungkinan ada anemia defisiensi besi ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan gizi didapatkan penambahan kebutuhan gizi, penumbuhan kebutuhan zat besi. Nah, pemberian zat besi pada ibu hamil itu lebih bagus dikasih pada akhir trimester pertama gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, terus nomor 110. Absorpsi zat besi oleh tubuh terutama terjadi di bagian mukosa duodenum dan proximal jejunum ya, yaitu di bagian usus duodenum dan jejunum yang bagian atas. Itu merupakan tempat utama terjadinya absorpsi zat besi. Nomor 111, seorang laki-laki datang dengan keluhan. Seorang laki-laki datang dengan keluhan muntah hitam dan buang air besar berwarna hitam. Jadi kemungkinan besar ada perdarahan. Anemia yang disebabkan oleh perdarahan, kita boleh kasih transfusi kalau Hb-nya kurang dari 7 gram per desiliter. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita transfusi packed red cell dengan waktu pemberian transfusi 2-4 jam ya. Ini ya indikasi transfusi darah. Kalau Hb-nya kurang dari 7, atau Hb kurang dari 8 dengan keluhan, atau Hb kurang dari 10 dengan riwayat iskemia praoperasi. Kak, Hah? Wima stuck di main room, Kak. Oh iya ya. Oke. Terus nomor 112. Faktor 4 pada pembekuan darah adalah faktor 4 pada pembekuan darah adalah ion kalsium ya. Ini dihafal ya. Nomor 113, indeks Menster dapat digunakan sebagai pemeriksaan penapisan untuk membedakan antara talasemia beta dengan anemia defisiensi besi ya. Jadi Menster Index ini kalau MCV-nya kurang dari 13, dia termasuk ke talasemia. Kalau MCV-nya lebih dari 13, itu anemia defisiensi besi. Kakak udah jelasin ya di awal tadi yang pakai bagan panjang tadi. Jadi dengan menggunakan indeks Menster ya. Jawabannya adalah ya E. Nomor 114, dia menderita anemia defisiensi besi karena ada anisositosis, poikilositosis, sama gambaran hipokrom mikrositer. Terapi yang dikasih adalah suerosulfat 3 kali 200 mg ya jawabannya ya. Nomor 115. Terapi kelasi besi diberikan pada penderita talasemia jika kadar ferritinnya lebih dari 2000 atau menerima transfusi darah lebih dari 10 kali. Ini yang kakak bilang, pada orang dengan talasemia boleh dikasih kelasi besi apabila kadar ferritin atau besi di dalam tubuhnya sangat-sangat tinggi, karena dia bisa mencegah terjadinya keracunan besi, gitu ya, kelasi besi itu. Dan apabila menerima transfusi lebih dari 10 kali. Jadi jawabannya adalah ya A. Nomor 116, pemeriksaan Red Distribution Width atau RDW digunakan untuk menilai variasi ukuran RBC, untuk menilai apakah ada anisositosis ya. Anisositosis itu adalah variasi ukuran RBC. Kalau poilikilositosis, variasi bentuk RBC. Jadi 116 jawabannya adalah yang E. 117, seorang laki-laki umur 55 tahun datang dengan keluhan muntah hitam disertai buang air besar berwarna hitam. Berarti kemungkinan ada anemia perdarahan karena ada perdarahan ya. Ditandai dengan adanya muntah hitam atau BAB-nya berwarna hitam. Dan HB-nya 4,3, berarti HB-nya rendah, berarti dia ada anemia. Pemberian transfusi yang diberikan pada anemia karena perdarahan itu adalah packed red cell ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini ya, beda-bedanya ya. Kalau FFP kalian kasih pada orang dengan ITP atau hemofilia B. Kriopresipitat kalian kasih pada orang hemofilia A. Trombosit konsentrat itu kalian kasih pada orang ITP. Granulosit wash eritrosit kalian kasih pada orang dengan talasemia. 118, dalam darah tepi tidak dijumpai sel kecuali sel eritrosit matur ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 119, orang yang tinggal di pegunungan tinggi sering dijumpai penyakit polistemia vera ya. Jawabannya adalah yang C.
Nomor 120, berikut ini yang tidak termasuk dalam pertimbangan pemberian zat besi secara parenteral adalah yang termasuk ya. Jadi orang itu dikasih terapi besi secara intravena atau secara parenteral itu apabila terapi besi secara oral tidak mampu untuk meningkatkan kadar Hb di dalam tubuhnya sehingga dia harus ditransfusi, sehingga dia harus diinfus besi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, kegagalan terapi oral. Nomor 121, perawat yang bertugas di ruangan radiologi mudah terkena anemia yang disebabkan oleh radiasi? Anemia aplastik. Ya, jawabannya adalah yang E. Nomor 122, seorang ibu carrier dan bapak carrier thalassemia memiliki kemungkinan anaknya adalah, kalau dua-duanya carrier, berarti kemungkinan anaknya menderita thalassemia adalah 25%. Kenapa? Karena thalassemia itu merupakan X-linked yang autosomal resesif ya, bukan X-linked, merupakan penyakit autosomal resesif gitu. Jadi kalau satunya sakit, carrier, satunya carrier, berarti kalian tinggal silangin aja nih. Ada 25% anaknya yang menderita thalassemia. Nomor 123, Tescom direct dan indirectnya positif. Berarti apa penyakitnya? Anemia apa? Hemolitik autoimun. Ya, benar. Anemia hemolitik autoimun. Pemberian transfusi darah yang diberikan pada anemia hemolitik autoimun adalah wash red cell ya, atau disebut juga dengan packed red cell washing. Jadi jawabannya adalah E. Packed red cell washing itu diberikan pada orang-orang yang harus transfusi darah berkala dan mengalami demam pada transfusi darah sebelumnya gitu. Kak, Jadi, hemolitik, Kak? anemia hemolitik autoimun. Oh. Kan komtesnya positif. Oh, iya ya. Ya. Makasih, Kak. Iya, oke. 124. Berikut ini yang tidak termasuk pada pembagian thalassemia beta secara jelas adalah thalassemia beta HBE ya, nggak ada ya. Yang ada itu adalah thalassemia beta minor, mayor, intermedia, sama thalassemia berat. Nomor 125. Seorang perempuan datang dengan keluhan pucat ya, terus didapatkan leukositnya normal, trombositopenia, HB-nya rendah. Terus pemberian transfusi yang diberikan pada pasien ini adalah, lebih cocoknya adalah packed red cell washing ya, atau yang B. Ayo, kemungkinan dia ini anemia apa? Kemungkinan dia anemia apa? Kak Sarah. Ya? Nggak dapat poinnya, Kak. Ngapa tidak yang pack red cell be? Ngapa harus ada washing, Kak? Jadi ya, washing packed red cell itu diberikan kalau dia itu butuh transfusi darah berulang-ulang kali. Contohnya kayak orang dengan thalassemia. Orang-orang dengan gangguan darah yang bersifat genetik kayak gitu. Contohnya kayak thalassemia gitu ya, atau anemia hemolitik autoimun kayak gitu. Atau anemia aplastik gitu, yang mana dia tuh butuh ditransfusi darah berkala gitu. Jadi kita kasihnya yang wash red cell gitu. Oke, makasih, Kak. Iya. Terus nomor 126. Faktor 9 adalah seorang anak adalah 30%. Hah? Jadi 125 anemia apa plastik, Kak? Anemia Kemungkinan ya, tapi leukositnya masih normal ini ya. Tapi HB dengan trombositnya rendah, LED-nya meningkat. Iya sih, kemungkinan anemia aplastik juga bisa. kalau pakai red cell nih cak mana, Kak? Kalau packed red cell itu PRC biasa, transfusi darah biasa. Dia itu dikasih pada anemia yang tanpa penurunan komponen darah lain gitu. Contohnya adalah pada anemia yang disebabkan oleh perdarahan gitu-gitu. Jadi misalnya dia kecelakaan nih, dia mengalami perdarahan banyak. Nah, dia dikasihnya packed red cell aja gitu. Kalau whole blood kenapa? Kalau apa? Kalau yang semua darahnya kan whole blood.
Whole blood. Whole blood itu dikasih kalau kalian tidak menemukan PRC. Tidak. Jadi option kedua, Kak ya. Iya, option kedua itu. Oke, makasih, Kak. Iya. Nomor 126, kadar faktor 9 seorang anak adalah 30%. Artinya, kalau defisiensi faktor 9 itu berarti anemia, berarti hemofilia apa? A atau B? B. Atau hemofilia B ya. Kalau berat itu faktor 9-nya kurang dari 1%. Kalau sedang faktor 9-nya 1-5%. Yang ringan itu faktor 9-nya 6-30%. Jadi kalau di kasus ini faktor 9-nya masih 30%, berarti anaknya menderita hemofilia ringan. Nomor 127, Nyonya Z, 50 tahun, datang dengan keluhan mudah lelah ya, dan mengeluh lemah, lesu. Pasien tampak pucat, keluhannya dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Terus dari HB-nya 7, MCV-nya kurang dari 70, artinya mikrositik. Terus didapatkan adanya gambaran anemia hipokrom mikrositer. Terapi pada pasien adalah kemungkinan dia anemia apa? Defisiensi besi. Berarti dikasih apa? Ferrosulfat. Ya, benar ya. Ferrosulfat. Jadi jawabannya adalah yang B. So, kemudian nomor 128. Profilaksis pada penderita hemofilia adalah pada hemofilia A ya. Hemofilia A yang menurun faktor 7 apa faktor 8 atau 9? 8. Faktor 8. Jadi diberikan faktor 8 secara teratur terapinya ya. Jadi yang C. Terus nomor 129. Seorang perempuan berusia 36 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sering merasa capek sejak 2 bulan terakhir. Mengeluh sering merasa pusing, pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva palpebra inferior pucat, riwayatnya menderita diabetes mellitus sejak 8 bulan yang lalu, pemeriksaan laboratoriumnya adanya HB-nya 9, rendah ya. Terus didapatkan leukositnya 4.500, tapi trombositnya turun tapi masih di atas 120.000 ya. Jadi kemungkinan dia anemia penyakit kronik. Kenapa kok penyakit kronik, Kak? Karena dia ada riwayat diabetes mellitus. Nah, pada anemia penyakit kronik, pengobatan yang kita kasih adalah pemberian zat besi ya. Terapi besi 60 mg per kilogram 60 mg per hari 2 kali sebelum makan. Nomor 130, seorang pasien didiagnosis menderita anemia defisiensi besi. Terus dokter memberikan tablet besi untuk meningkatkan zat besinya. Dokter juga menyarankan pasien untuk mengkonsumsi, ingat yang kakak bilang, besi itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh apabila bergabung dengan yang asam-asam. Contohnya adalah vitamin C atau asam lambung. Jadi boleh dikasih vitamin C barengan dengan pemberian tablet besi ya. Nomor 131. Berikut ini kondisi individu yang memiliki resiko tinggi mengalami defisiensi vitamin B12 adalah orang-orang yang vegetarian ya, atau orang-orang yang alkoholisme, atau orang-orang yang operasi gastro sebelumnya. Thalassemia termasuk anemia apa? Mikro. Ya, anemia hemolitik yang intrakorpuskuler atau disebut juga dengan anemia hemolitik intrinsik ya. Jadi jawaban nomor 132 adalah yang D. Nomor 133, transfusi yang paling tepat untuk penderita thalassemia adalah kenapa watch red cell? Karena sering transfusi darah. Ya, benar. Karena orang dengan thalassemia itu harus ditransfusi darah terus-menerus gitu ya. Makanya kita kasih yang watch PRC. Nomor 134, berikut ini kondisi yang tidak termasuk ke dalam kelainan eritrosit adalah kadar kolesterol yang meningkat ya. Nomor 135, sinovektomi adalah tata laksana untuk penyakit reumatoid arthritis. Jadi si cairan sinovialnya itu diangkat ya atau disinofektomi. Nomor 136, seorang perempuan datang dengan keluhan pucat dan lesu, HB-nya 6, eritrositnya 2,8, rendah ya, MCH-nya rendah. Berarti termasuk anemia apa ini? Normokrom, hipokrom, atau normositik?
Mikrositik atau makrositik? Mikro. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah yang C, hipokromikrositik. Nomor 137. Obat-obat tertentu seperti obat kolinergik dapat mempengaruhi absorpsi vitamin B12 melalui, ini kakak belum dapat jawabannya deh ya, kalau kalian ada yang tahu boleh di-share. Nomor 138. Seorang anak laki-laki 50 tahun diantar ke rumah sakit karena keluhan demam sejak 1 minggu yang lalu, disertai dengan gusi berdarah. Hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratoriumnya didapatkan HB-nya 12, leukositnya 5.000, dan trombositnya 20.000. Jadi trombositnya sangat rendah ya. Apa jenis transfusi yang diberikan pada pasien adalah, kalau trombositnya rendah, apa yang dikasih pada pasien? Transfusi trombosit, atau yang disebut juga dengan tromboferesis ya. Tromboferesis ini adalah transfusi trombosit ya. Jadi trombositnya ditambah melalui transfusi gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 139. Methylfolate trap adalah asam folat yang tidak dapat mengubah homocysteine menjadi metionin ya. Jawabannya adalah yang A juga ini ya. Nih. Terus nomor 140. Tuan Y datang ke dokter dengan keluhan mudah lelah. Setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan laboratoriumnya dinyatakan menderita anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik kemungkinan besar dia mengalami defisiensi apa? Asam folat. Asam folat atau vitamin B12. Tata laksana untuk anemia megaloblastik adalah kita kasih asam folat ya, 400 mikrogram 1 kali sehari. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 141. Nomor 141 itu soalnya tidak lengkap ya, seharusnya itu dikasih tahu juga berat badan anaknya berapa. Jadi cara kita menentukan berapa banyak jumlah HB yang ditransfusi pada orang dengan thalassemia atau pada orang yang harus ditransfusi darah, itu adalah dengan rumus ini ya. 11 HB target dikurang HB saat ini dikali berat badan dikali 4. Kalau ini kan anak laki-laki itu kan HB normalnya 11 ya. Jadi 11 dikurang HB saat ini 2, berarti 11 dikurang 2 dikali berat badannya kita nggak tahu berapa di soal, dikali 4. Nah, hasilnya nanti misalnya hasilnya 140 ml. Nanti kalian pilih tuh jawaban di sana yang PRC 1-nya 50 ml, PRC 2-nya 50 ml, PRC 3-nya 40 ml. Dengan furosemid 10 mg. Jadi untuk orang yang transfusi darah, terutama pada thalassemia, itu kita harus kasih furosemid 10 mg sebelum ditransfusi darah kayak gitu. Nah, tapi di sini karena berat badan anaknya nggak tahu, jadi kita belum bisa nentuin ini jawabannya yang mana, antara B dengan C ya. Tapi ingat aja nih rumusnya ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu soal, ingetin rumusnya ini. Kak, mau nanya. Ya. HB targetnya itu dikasih tahu atau tidak, Kak Age? HB targetnya enggak dong. Jadi apa HB targetnya, Kak? Nah, lupa ya. Kemarin sudah Kakak bahas ya. Ini. Mana ya? Lupa, Kak. Cak mana aku nih? Nah, ini. Pada anak-anak, HB normalnya adalah 11. 11,5. Anggaplah HB-nya tuh targetnya 11 kayak gitu. Boleh sih kalau kalian mau 12. Oke, itu aja, Kak. Makasih, Iya. Kak. Nomor 142 ya. Bahan makanan sumber folat yang baik terdapat di bayam ya. Sumber folat itu ada di sayur-sayuran hijau ya, contohnya bayam. Nomor 143, pemeriksaan APTT dilakukan untuk menilai gangguan jalur intrinsik. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 144, defisiensi zat gizi tertentu yang dapat menurunkan kadar zat besi dan HB adalah asam folat ya. Jadi defisiensi asam folat itu bisa menyebabkan pembentukan red blood cell berkurang. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 145. Berikut ini yang benar mengenai anemia hipokromikrositik adalah yang tidak benar. Anemia akibat penyakit kronik, normokrom apa normositik, mikrositik atau makrositik? Penyakit kronik mikrositik ya.
pada kelebihan zat besi, sideroblastik, mikrositik, atau normositik, atau makrositik? Mikrosider. Thalassemia juga mikrositik. Anemia sideroblastik, mikrositik ya. Anemia sideroblastik pula ya kelebihan zat besi. Berarti yang bukan termasuk anemia hipokromikositik adalah keracunan timbal. Jawabannya adalah yang A ya. 146, seorang wanita 40 tahun datang ke rumah sakit didiagnosis menderita emboli paru akibat deep vein thrombosis. Maka tetelasan yang harus dikasih adalah dengan pemberian antikoagulan, yaitu heparin ya. Jawabannya D. Nomor 147, kekurangan vitamin B12 akan menimbulkan gejala yaitu anemia defisiensi mikro, makro, apa normo? Makro. Ya, benar. Jadi jawabannya yang B. Nomor 148, baik cyanokobalamin maupun hidroksikobalamin dalam jaringan dan darah terikat oleh protein di dalam hepar. Kedua kobalamin tersebut akan diubah menjadi transkobalamin ya. Jadi vitamin B12 itu pada saat masuk ke dalam tubuh itu akan diikat oleh faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik yang berikatan dengan vitamin B12 itu akan diserap vitamin B12-nya oleh usus. Kemudian akan diubah menjadi transkobalamin gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 149, sebagian besar besi non-hem pada makanan berada dalam bentuk non-hem itu merupakan besi yang terdapat dalam bentuk Fe3+ atau Fe ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau besi yang hem itu dalam bentuk fero atau Fe2+ gitu. Udah deh, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hem tadi Fe2+ ya, Kak? Iya, benar. Ada yang mau ditanya sama kalian sejauh ini? Ada beberapa yang belum dijawab ya. Kalau yang belum dijawab itu kakak benar-benar nggak tahu jawabannya apa ya. Kakak pun nyari kemana-mana nggak tahu jawabannya apa. Jadi nanti kalau kalian tahu, kalian boleh share ya. Misalnya kalian kebaca di IT kalian gitu kan, boleh di-share aja di grup ya. Nanti kakak kirim. Misalnya yang nemuin Dona gitu, nanti kakak kirim ke grupnya Dea gitu. Yang nemuinnya Dea, kakak kirim ke grupnya Dona gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya sejauh ini? Dea, Kak. Apa? Kapan Osaka, Kak? Belajar Osaka? Was, besok. Udah ingat deh, Kak. Besok malam atau Selasa pagi ya? Besok malam atau Rabu pagi? Jangan malam, Kak. Hah? Jangan malam-malam bisa. Besok siang ya? Bahasa Ya, Inggris. Kak, jangan malam, Kak. Kalau Lemes. kalau Rabu pagi mau udah? Kakak libur soalnya Rabu. Boleh, Kak, Mendona. Nggak tahu yang lain. Rabu pagi mau nggak? Kalian? Oke lah, kita bahas di grup B ya. Caknya lah Pak itu. Apa tadi yang berubah? Kirim lagi baik, Kak. Kalau B ada yang berubah. Oke, siap-siap. Oke deh, ntar kakak ini ya. Ntar ya, MCQ. Makasih, Kak. Iya, sama-sama, Dek. Nanti kakak. Oke. Dah. Ya ampun, masih tershare screen ternyata. Astagfirullahaladzim. Oke deh. Iya, yang sudah diperbaiki, Aidil. Nggak ada lagi kan yang mau ditanya? Dea enggak, Kak. Yang lain?
Oke deh, udah ya deh. Alhamdulillah kita akhiri ya.